Majelis Musyawarah Sunda (MMS) menyelenggarakan seminar nasional bertema Meneguhkan Pengamalan Pancasila dalam Tata Kelola Negara yang berlangsung pada Minggu 1 Juni tahun 2025 jam 09.00 WIB sampai dengan selesai di Bale Rumawat Universitas Padjadjaran, Jalan Dipati Ukur nomor 35 Kota Bandung, Jawa Barat. Kegiatan ini merupakan bagian dari ikhtiar intelektual MMS dalam merawat nilai-nilai kebangsaan dan kenegaraan melalui kearifan lokal Sunda. Seminar ini dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Dr. Buki Wibawa, yang menyampaikan pentingnya konsolidasi nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan negara, terutama melalui partisipasi publik dan komunitas kebudayaan seperti MMS. Ya, saya tentu saja menyambut baik ya acara hari ini yang diselenggarakan oleh Majelis Musyawarah Sunda. Di sini hadir banyak sekali tokoh-tokoh Sunda yang dalam rangka seminar nasional dengan tajuk meneguhkan pengamalan Pancasila dalam tata kelola negara gitu. Dan juga disebutkan bahwa dari sini itu nanti diharapkan ada pemikiran kebangsaan dan kenegaraan dari Sunda. Nah, tadi saya menyampaikan bahwa sebetulnya orang Sunda sudah punya filosofi ya yang sebenarnya sepadan, artinya selaras dengan nilai Pancasila, seperti misalnya nilai-nilai Tagar, Tersigar, Pancasila, asasi Aslu, tinggal bagaimana tadi disampaikan oleh Prof. Ganjar bahwa Pancasila itu adalah ideologi tindakan. Juga tadi falsafah orang-orang Sunda itu juga merupakan ideologi tindakan. Istilahnya ya agak praktek yang dilaksanakannya seperti itu. Nah, inilah semangat yang saya kira ingin dibangun pada cara di seminar. Ya begini, saya tadi sampaikan bahwa kita ini pintar untuk membuat konsepsi atau membuat semacam jargon, ya. Tapi seringkali kita kesulitan untuk mengoperasionalkannya di lapangan. Itulah yang seperti tadi kan, dalam Sunda ada, kita punya juga cager, bager, bener, pintar misalnya. Cager, bager, bener, pintar itu bagaimana sebagai suatu sistem nilai dia bagus. Tapi bagaimana mengajarkan kepada anak supaya anak itu cager, supaya anak itu bager, supaya anak itu pintar, itulah yang menjadi persoalan. Nah sekarang kalau Pancasila diteguhkan ya, kita udah sepakat lah Pancasila itu. Tapi bagaimana kita mengoperasionalkan Pancasila itu di dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana mengoperasionalkannya? Misalnya dalam undang-undang, dalam peraturan, itu bisa. Kemudian berperilaku tidak korupsi. Kenapa korupsi itu? Karena korupsi itu misalnya berkaitan dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita percaya kepada adanya Tuhan, dan Tuhan itu maha melihat, maha mengetahui, maka seharusnya kita itu tidak korupsi gitu. Nah, tapi mengajarkan bahwa menjabarkan Pancasila menjadi sesuatu yang bisa dioperasionalkan itu seringkali menjadi kita tidak punya acara. Di sekolah sama ya, sekarang ada sekolah banyak sekali lah istilahnya. Pada kesempatan ini hadir juga sebagai narasumber dalam seminar ini adalah pertama Yudi Latif, PhD, Cendekiawan Nasional dan mantan Kepala UKPPEP. Kedua Prof. Dr. Ir. Agus Pakpahan, Rektor Ikopin University. Ketiga Syarif Bastaman, SH, MBA, Praktisi Hukum dan Komunikasi Politik. Keempat Prof. Dr. Riza D. Dina Putra, M. Ham, Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Padjadjaran. Acara dipandu oleh Firman jurnalis dan pegiat demokrasi, serta diawali oleh pamuka acara Prof. Dr. Ir. Ganjar Kurnia, Dea, mantan Rektor Unpad dan tokoh budayawan Sunda. Ketua Badan Pegawai MMS, Endri Perkasa Kantaprawira, menegaskan bahwa kegiatan ini adalah bentuk konsistensi MMS dalam merawat dialektika kebangsaan. Hari ini kita berada di kampus Padjadjaran berkaitan dengan seminar nasional tentang Pancasila dalam berkaitan dengan Hari Lahir Pancasila. Jadi kalau saya sebagai salah satu narasumber bicara hal tentang bagaimana tentunya Hari Lahir Pancasila, di mana kalau bicara dalam perspektif historis,
kelahiran Pancasila 1 Juni itu masih perlu diperdebatkan. Karena tentunya dalam pertama adalah bahwa kalau kita bicara tentang fakta-fakta historis yang terjadi, bahwa Pancasila itu berproses dari memang tanggal 1 Juni. Tanggal 1 Juni yang ditandai oleh pidato Soekarno di dalam sidang BPUPKI, di mana di dalam sidang tersebut Soekarno menyampaikan gagasan tentang dasar negara yang kemudian diberi nama Pancasila. Tapi dasar negara itu dasar negara yang secara berurutan hierarkinya beda dengan dasar negara yang Pancasila yang sebaiknya kenal baik di dalam Piagam Jakarta maupun di dalam produk dari sidang PPKI 18 Agustus. Sehingga kalau kita bicara 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila, sebenarnya itu koma. Dalam artian 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila itu ada Pancasila sebagai istilah. Karena fakta sejarah bicara sepertinya tidak lebih dan tidak kurang. Sementara kalau kita bicara hari lahir Pancasila, sebagaimana Pancasila yang kita kenal sekarang, maka tentunya sejarah membuktikan bahwa itu baru lahir pada tanggal 18 Agustus 1945, di mana di dalam pembukaan UUD 45 jelas tercantum urut-urutan Pancasila dari mulai ketuhanan Yang Maha Esa sebagai produk dari dinamika perubahan tentang sila pertama di dalam proses yang dilakukan oleh panitia 9 atau panitia kecil itu, yang kemudian urutan berikutnya hampir sama semuanya, tapi urutan pertama itu sudah tidak lagi bicara ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, tapi menjadi ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, jadi kalau kita bicara itu seperti itu, yang pertama kali perlu kita pahami. Jadi bahwa yang namanya hari depan 1 Juni itu masih sesuatu yang sebenarnya belum tuntas, dalam artian sekali lagi itu lebih tepat dikatakan hari depan Pancasila sebagai sebuah istilah secara konsep. Tapi Pancasila sebagai urutan yang kita kenal itu lebih tepat barangkali 18 Agustus. Yang kedua kemudian yang perlu kita bicarakan tentang bagaimana kontribusi orang Sunda dalam kaitan itu. Maka kita melihat banyak jejak-jejak pemikiran orang Sunda dalam memberikan Pancasila, dan salah satu yang istimewa adalah apa yang dilakukan oleh Mohtar Kusumaatmadja dengan konsep asas negara kepulauannya, di mana dia secara konsisten memperjuangkan asas negara kepulauan dari sejak 1958 hingga diratifikasi di dalam sidang UNCLOS 3 di Montevideo, Jamaika pada bulan Desember 1982. Dan konsep asas negara kepulauan merupakan bentuk kontribusi orang Sunda dalamnya Mohtar Kusumaatmadja tentang bagaimana menyatukan konsep tanah dengan air menjadi tanah air Indonesia. Karena dengan kontribusi dialah maka wilayah laut kita menyatu dengan wilayah darat kita dan mengalami penambahan yang cukup signifikan 3 juta lebih di dalam konsep tanah air Indonesia. Saya kira itu yang paling penting. Terima kasih. Ya, hari ini bagus ya seminar terkait dengan Pancasila bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila 1 yang dikaitkan dengan ajaran-ajaran Sunda. Dan memang sangat relate sekali. Karena Pancasila ini juga digali dari akar budaya bangsa Indonesia, dari berbagai macam suku. Dan saya yakin setiap suku yang ada di Indonesia itu mengajarkan kebaikan, bicara kebersamaan, bicara saling membantu, bicara saling mewangikan. Maka pada saat Bung Karno menyampaikan konsepsi Pancasila sebagai dasar negara, beliau menawarkan juga bagaimana dengan satu sila saja, yaitu Eka Sila adalah gotong royong. Nah, gotong royong ini juga kan wujud bagaimana ajaran Ki Sunda, Sili Asa, Sili Asi, Sili Asu, Sili Wawangi itu bisa menyelesaikan problem-problem rakyat yang ada di Indonesia, yang ada di Jawa Barat. Maka Pancasila bukan hanya sebagai filosofi Islam, bukan hanya sebagai ideologi yang statis, tapi juga sebagai way of life, jalan hidup untuk bisa menyelesaikan persoalan bangsa. Nah, sehingga kegiatan ini sangat baik dan mudah-mudahan pesertanya bukan hanya menerima dari yang disampaikan pemateri, tapi langsung bergerak mengamalkan Pancasila di bawah.